Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri. Pas di malam hari, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Jakarta Timur, awal tahun 2022. Di tengah deretan gang sempit dan kontrakan petak, suara penjual bakso keliling kerap terdengar. Disitulah hidup Rina dan Wanto, pasangan suami istri asal Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang mencoba mengadu nasib di ibu kota. Udara pagi Jakarta Timur masih dingin. Waktu Rina membuka pintu kontrakannya yang cuma berukuran 4x6 meter itu, di teras sempit, Wanto sudah sibuk mendorong gerobak bakso yang cat birunya mulai pudar. Di sebelahnya, panci besar, mangkuk plastik, dan kotak saus berjejer siap dibawa keliling. "Mas, jangan lupa bawa uang kembalian lebih. Kemarin banyak yang pakai uang 100 ribuan. Ucap Rina sambil melipat tangan di dada. Wanto mengangguk. "Iya Rin, udah aku siapin di saku rompi." Rina hanya diam, matanya menatap lantai semen yang mulai retak-retak. Beberapa bulan belakangan, kontrakon itu mulai terasa sempit. Bukan cuma karena ruangan, tapi karena pikirannya sendiri. Dia lelah melihat tetangganya yang pakai tas mahal, perhiasan berkilau, arisan sana-sini, sementara dirinya cuma bisa ngupas bawang, nyuci piring, dan ngurus gerobak bakso suami. Usaha bakso Wanto memang sudah lumayan. Dalam sebulan, mereka bisa mengantongi sekitar 10 juta, tapi menurut Rina itu belum cukup. Apalagi setelah dia ikut kampel-kampel dengan ibu-ibu kompleks sebelah, yang rumahnya besar, punya mobil, suaminya kerja di kantor. "Rin, aku berangkat dulu ya," ucap Wanto sambil mendorong gerobak pelan keluar gang. Rina hanya mengangguk tanpa senyum. Begitu Wanto pergi, dia masuk ke dalam, membuka lemari kecil di sudut kamar. Di dalamnya ada tas kecil warna merah, berisi uang tabungan. Tangannya menggodek-gadek, menghitung. Habis lagi, gumamnya kesal. Sisa tabungan tinggal 4 juta lebih sedikit. Padahal, baru bulan lalu, dia pakai 6 juta buat beli gelang emas kecil, cuma supaya nggak kalah sama ibu-ibu komplek. Waktu Wanto pulang sore harinya, wajahnya lelah tapi puas. "Alhamdulillah Rin, hari ini Rem, laku 100 mangkok. Rina malah pasang wajah masam. 100 mangkok doang? Itu juga paling cuman berapa? Kalau kayak gini terus, kapan kita bisa punya mobil mas? Kapan bisa punya rumah sendiri? Aku capek hidup begini aja." Wanto menaruh baskom kosong ke dapur. "Kita udah syukurin, dulu kita ngontrak cuma kamar petak, sekarang lumayan bisa kontrak rumah 2 petak. Pelan-pelan. Sementara ibu-ibu komplek itu tiap bulan bisa ganti tas, ganti kalung, tiap pagi antar anak naik mobil. Kita terus kayak gini, aku nggak mau kalah mas." Suara Rina mulai meninggi. Wanto menghela napas panjang. Dalam hatinya dia capek, tapi dia juga paham watak istrinya. Dulu Rina nggak seperti ini. Sederhana, nggak banyak nuntut. Tapi Sioki kumpul-kumpul sama ibu komplek mulai berubah. Besok paginya, Wanto kaget waktu lihat isi tas tabungan berkurang lagi. "Rin, ini uang kok tinggal segini, kamu ambil lagi." Rina malah nyolot. "Ya, ambillah mas. Aku nggak mau terus-terusan. Malu. Tadi aku beli bedak sama baju." "Emang kenapa? Masa istri penjual bakso kucel terus?" Wanto cuma diam, memandang wajah istrinya yang makin sering pakai make up tebal. Dia nggak mau ribut lagi, tapi batinnya mulai jenuh. Tiap hari kerja keras keliling jualan, tapi duitnya habis begitu aja. Beberapa minggu berjalan, Rina makin parah. Barang di rumah mulai banyak yang mewah, tapi itu semua dari hasil tabungan Wanto yang terkuras. Konflik makin besar waktu Wanto tahu Rina minjem duit ke tetangga buat beli perhiasan. "Kamu tuh mikir nggak Rin, kalau nggak bisa bayar, malu kita," bentak Wanto di dapur malam itu. "Aku nggak peduli mas, aku mau kita hidup kayak orang-orang itu. Kalau kamu nggak bisa kasih aku kaya, aku cari jalan sendiri." Rina membalik badan, masuk kamar, meninggalkan Wanto yang dia menatap lantai. Batin Wanto hancur. Dia pengen marah, pengen ninggalin Rina, tapi dia juga sayang. Pikirannya penuh, tidurnya nggak nyenyak. Dia sadar, hidup mereka mulai naik, tapi harga yang harus dibayar makin besar. Malam itu, Rina duduk di kamar, menatap perhiasan murah yang dia beli. Dia kesal, marah sama keadaan, dan mulai mikir jalan lain buat dapat uang banyak, cepat, tanpa harus nunggu lama. Suasana kontrakan kecil itu makin sunyi. Udara malam makin dingin, tapi hati Rina dan Wanto makin panas.
dipenuhi ambisi dan ketidakpuasan. Suasana kamar kontrakan malam itu masih dingin, tapi kepala Rina panas dipenuhi amarah. Wanto sudah tertidur di lantai, tapi Rina masih duduk memeluk lutut di sudut ranjang tipis mereka. Matanya sesekali melirik ke arah toples kecil berisi perhiasan emas imitasi yang dia beli kemarin. Semuanya kelihatan mewah, tapi kalau disentuh jelas-jelas barang murahan. Hatinya kesal, pikirannya berputar. Kalau cuma nunggu usaha bakso, kapan kaya? Orang lain bisa, masa aku enggak? Gerutunya pelan. Pagi harinya, Wanto bangun lebih dulu, bersiap dorong gerobak. Rina masih tidur, pura-pura nggak dengar waktu Wanto pamit keluar rumah. Begitu suaminya pergi, Rina langsung bangun, mengganti baju, dan keluar rumah dengan langkah cepat. Tujuannya jelas, rumah Ki Darmat, dukun langganan mereka yang dulu pernah bantu kasih penglaris buat dagangan Wanto. Lokasinya di gang belakang, cuma butuh jalan kaki 15 menit. Sesampainya di depan rumah kayu tua itu, Rina mengetuk pelan. Bau kemenyan dan asap dupa dari dalam membuat perutnya agak mual, tapi dia tahan. Assalamualaikum, Ki, sapa Rina pelan. Tak lama, pintu dibuka. Muncul sosok Ki Dharma, lelaki tua berambut panjang, pakai baju hitam, matanya tajam, wajahnya penuh kerutan. Oh Rina, ada apa pagi-pagi kesini? Ada masalah apa? Tanyanya sambil mempersilakan masuk. Rina masuk ke ruangan sempit itu. Di dinding, tergantung gambar-gambar makan, kain hitam, dan beberapa sesajen yang sudah mengering. Ki, saya mau minta tolong, ucap Rina, duduk di atas tikar lusuh. Kalau soal usaha bakso suamimu, kan sudah lancar. Mau minta apa lagi? Ki Dharma mengangkat alis. Rina menunduk sebentar, lalu bicara lirih. Saya mau lebih, Ki. Saya pengen kaya. Kaya beneran, bukan cuma jualan bakso keliling. Ki Dharma diam, menatap wajah Rina lama. Kamu sadar nggak? Minta kaya itu ada resikonya. Jalan cepat selalu ada harga yang harus dibayar. Apa aja saya siap. Saya capek hidup kayak gini terus, jawab Rina. Matanya berkaca-kaca. Ki Dharma mengelus jenggotnya, lalu bicara pelan. Ada satu jalan, tapi berat. Bukan cuma soal duit, tapi soal nyawa, soal ikatan gaib. Apa itu, Kit? Rina makin penasaran. Rasa takutnya mulai kalah sama ambisi yang meletap-letap di kepalanya. Pesugihan, kawin gaib di hutan Sancang. Garut, kau akan dinikahkan dengan siluman penghuni sana. Sebagai imbalan, hartamu akan naik. Tapi kau harus siap, hidupmu gak akan sama lagi. Jelas Ki Dharma dengan suara serius. Rina terdiam beberapa detik. Hatinya bergemuruh, takut, tapi juga penasaran. Gak pakai tumbal kan, Ki? Ada pesugihan yang tanpa tumbal. Nikah sama lelembut itu salah satunya. Tapi tetap, resikonya besar. Suamimu harus kamu bohongi. Jangan sampai dia tahu tujuanmu sebenarnya. Rina mengangguk. Saya, tolong atur, Ki. Tapi saya mau pura-pura ke suami. Bilangnya cuma ikut minta berkah. Ki Dharma tersenyum samar. Besok kamu kesini lagi, kita atur semua. Siap, mentalmu. Siang itu, Rina pulang dengan langkah cepat. Di rumah, Wanto baru balik, sibuk membersihkan gerobak. Kemana aja, Rin? Tanya Wanto. Matanya sedikit curiga. Nggak kemana-mana, cuma ke warung depan, jawab Rina cepat, menutupi. Beberapa hari kemudian, Rina mulai mengatur rencana. Dia mendekati Wanto malam-malam, waktu suaminya sudah setengah ngantuk di kasur. Mas, aku pengen ikut ritual minta berkah keluar kota, ucap Rina pelan. Wanto membuka mata setengah sadar. Ritual apa? Kemana? Ke Garut, Mas. Katanya di sana ada tempat ziarah bagus, bisa bawa berkah buat keluarga. Aku ditemani Dedi aja. Kan dia orang sana. Wanto menatap istrinya lama. Batinnya penuh rasa nggak enak. Dia ragu, tapi Rina terus merengek, ngomong soal masa depan, soal rejeki. Mas kan juga capek, pengen punya usaha lebih besar. Ini buat kebaikan kita juga, bujuk Rina. Wanto menghela napas. Dalam hatinya dia nggak setuju, tapi dia sudah lelah berdebat. Selama ini dia selalu kalah, selalu nurut demi rumah tangga tenang. Ya udah, tapi hati-hati, jangan macam-macam di sana, ucap Wanto akhirnya. Rina cuma mengangguk. Dalam hati dia sudah siap dengan niat yang dia sembunyikan rapat-rapat. Malam itu, kontrakan mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Wanto memejamkan mata, tapi pikirannya nggak tenang. Sementara Rina sudah membulatkan tekad. Besok dia siap menempuh jalan lain demi ambisinya. Pagi itu, suasana rumah kontrakan masih dingin. Rina sibuk merapikan pakaian ke dalam tas kecil, sedangkan Wanto duduk di lantai,
menatap istrinya dengan perasaan campur aduk. Kepalanya masih berat memikirkan permintaan Rina tadi malam. Dia tak sepenuhnya yakin, tapi akhirnya mengalah demi menghindari keributan. "Nanti hati-hati di jalan, Rin," kata Wanto pelan sambil menyerahkan selembar uang. "Ini buat pegangan di sana. Jangan neko-neko." Rina hanya mengangguk. Senyumnya dibuat setipis mungkin supaya tak kelihatan licik. Di kepalanya, rencana ke hutan Sancang sudah bulat. Dia ingin cepat kaya, dan jalannya cuma ini. Dedi, karyawan yang sudah lama kerja sama Wanto, datang membawa tas ranselnya. Wajah Dedi biasa saja, tapi sorot matanya sedikit ragu waktu tahu dia harus menemani Rina ke Garut. "Udah siap, Bu?" tanya Dedi sambil menggeser tasnya ke bahu. Rina mengangguk. "Ayo, kita ke terminal, biar nggak kemalaman sampai sana." Dari Jakarta ke Garut ditempuh naik bus. Sepanjang jalan, Rina lebih banyak diam. Matanya sesekali menerawang keluar jendela, sementara Dedi duduk gelisah di sebelahnya. Hatinya mulai tak tenang sejak tahu tujuan mereka sebenarnya. Sampai di Garut sudah sore. Udara lebih sejuk dibanding Jakarta. Dedi langsung mengajak Rina ke kampung halamannya, sebuah desa kecil di pinggiran kota. Di sana, rumah-rumah berdinding. Papan masih berdiri rapat, suasana kampung terasa kental. "Bu, kita ke rumah kakak saya dulu. Namanya Rahmat. Dia kenal juru kunci di Sancang," jelas Dedi sambil berjalan di gang sempit. Rumah Rahmat sederhana, berdinding kayu dan beratap genteng yang sudah tua. Rahmat, lelaki paruh baya dengan badan kurus dan kulit legam, keluar begitu Dedi memanggil. "Kamu bawa siapa ini?" tanya Rahmat, tatapannya tajam ke arah Rina. "Ini Bu Rina, majikan saya di Jakarta," jawab Dedi singkat. Rahmat mengangguk pelan, mempersilahkan masuk. Di dalam rumah, bau kayu bakar tercium samar. Rina duduk di kursi reyot, sedangkan Dedi menjelaskan maksud kedatangannya. "Bu Rina mau ke Sancang, ketemu Abah Wira," ujar Dedi. Rahmat langsung memasang wajah serius. "Ngapain? Mau ziarah biasa? Atau ada urusan lain?" Rina, yang dari tadi diam, membuka suara. "Saya mau minta berkah, Mas, tapi..." "Ya, saya nggak mau bohong. Saya juga mau ikut ritual pesugihan." Rahmat langsung berdiri, wajahnya tegang. "Pesugihan? Kamu pikir gampang? Sancang itu bukan tempat main-main." Dedi ikut panik, mencoba menenangkan. "Mas, tolonglah, Bu Rina cuma mau cari jalan, biar usahanya lancar." Rahmat menggeleng keras. "Saya nggak mau ikut campur. Banyak orang datang ke Sancang, pulangnya celaka. Saya nggak mau tanggung resiko." Suasana jadi tegang. Rina membuka tas kecil, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, lalu meletakkannya di meja. "Tolong saya, Mas. Saya butuh ini. Saya siap bayar berapa aja." Rahmat terdiam, matanya terpaku pada uang di meja. Tangannya sempat gemetar, tapi akhirnya dia duduk kembali. "Kamu nekat sekali, Bu." "Ya sudah, nanti saya antar. Tapi jangan harap saya ikut sampai ke dalam hutan." Rina tersenyum kecil, puas karena jalannya mulai terbuka. Dedi hanya bisa diam, dalam hatinya rasa ragu makin besar, tapi dia tak berani membantah. Pekerjaannya di Jakarta terlalu sayang untuk dilepas. Malam itu, mereka bermalam di rumah Rahmat. Suasana desa yang gelap dan sunyi membuat pikiran Rina makin liar, membayangkan kekayaan yang akan datang. Tapi di sisi lain, dia juga tak bisa menahan rasa takut yang perlahan muncul. Sementara di sudut lain, Dedi duduk di teras, menatap langit gelap tanpa bintang. Hatinya tak tenang, tapi mulutnya terkunci. Tak berani bicara apapun, langit masih gelap. Waktu Rahmat, Dedi, dan Rina bersiap berangkat ke rumah Abah Wira. Malam itu, mereka tidur seadanya. Tapi kepala Rina penuh bayangan tentang ritual dan janji kaya raya yang akan dia jalani. Rahmat berjalan di depan. Langkahnya cepat melewati jalan tanah sempit di pinggiran kampung. Jalan pelan-pelan. "Bu, nggak jauh lagi rumah Abah Wira," ucap Rahmat tanpa menoleh. Dedi mengikuti dari belakang, wajahnya tegang, hatinya masih berat. Tapi dia memilih diam. Rina berjalan di tengah, matanya sesekali melirik kanan kiri, memandangi pepohonan besar dan rumah ramah tua yang sudah sepi. Tak lama, mereka sampai di depan rumah panggung kayu yang tampak tua. Atapnya sudah ditumbuhi lumut, dindingnya kusam, tapi dari dalam, bau kemenyan dan asap dupa tercium jelas. Rahmat mengetuk pintu pelan. Tak lama, pintu dibuka oleh seorang laki-laki muda, wajahnya tirus, mengenakan pakaian hitam. "Mau siapa?" tanyanya datar. "Kami mau ketemu Abah Wira. Ini Bu Rina, dari Jakarta. Katanya sudah disuruh datang," jelas Rahmat. Lelaki itu mengangguk.
lalu mempersilakan masuk. Di dalam rumah, ruangan terasa lebih pengap. Bau dupa makin kuat. Di pojok ruangan ada sesaji, kain hitam, dan beberapa patung kecil. Tak lama, muncul sosok Abah Wira, lelaki tua berambut putih, wajahnya kurus, matanya tajam, pakaiannya serba hitam. Langkahnya pelan, tapi berwibawa. "Kamu Rina?" tanya Abah Wira sambil duduk di kursi kayu. "Iya, Bah," jawab Rina singkat. "Dengar dari Ki Dharma, kamu mau ikut ritual pesugihan." "Paham, ini bukan main-main," ujar Abah Wira serius. Rina mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan rasa takut. "Kalau memang niatmu bulat, siapkan syaratnya. Kambing jantan utuh, uang sesaji 2,5 juta, dan perlengkapan lain. Kalau nggak siap, pulang saja," lanjut Abah Wira. Rina tercekat, wajahnya pucat. Dia memang bawa uang, tapi tak sampai segitu, Bah. "Saya belum siap semuanya. Uang saya kurang, kambing juga belum bawa," kata Rina gugup. Abah Wira menatap tajam, lalu berdiri pelan. "Jangan main-main, ini ritual besar, bukan minta-minta sembarangan." Dedi melirik Rina, wajahnya semakin cemas. "Gimana, Bu? Kalau belum siap, kita pulang aja dulu," bisiknya pelan. Tapi Rina menggeleng, memaksa tenang. "Saya balik ke Jakarta dulu, Bah. Saya bawa semua yang Abah minta. Saya serius." Abah Wira hanya mengangguk, suaranya tetap dingin. "3 hari, paling lama, kamu balik ke sini. Kalau lewat, urusanmu putus." Rina mengiyakan, meski dalam hatinya mulai muncul rasa ragu. Ketakutan mengintip pikirannya, tapi keinginan cepat kaya mengalahkan semua itu. Dia yakin, cuma ini jalannya. Dedi hanya menatap keluar jendela, hatinya makin berat. Dia ingin bilang ke Wanto, tapi takut kehilangan pekerjaan. Setelah pembicaraan selesai, mereka keluar rumah Abah Wira, melangkah pelan melewati gang sempit yang makin gelap. Rahmat berjalan di depan tanpa banyak bicara, sementara Rina dan Dedi berjalan di belakang, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Langkah kaki mereka berat, udara malam makin dingin, tapi suasana hati mereka jauh lebih dingin dan penuh tanda tanya. Udara pagi masih dingin, waktu Rina, Dedi dan Rahmat kembali menginjakan kaki di depan rumah Abah Wira. Di tangan Rina, kantong plastik besar berisi uang 2,5 juta dan kambing jantan yang sudah dipersiapkan ikut dibawa. Perjalanan balik dari Jakarta ditempuh buru-buru, sesuai tenggat waktu yang diberi Abah Wira. Abah Wira keluar dari dalam rumah, matanya menatap mereka tajam, lalu melirik isi kantong plastik di tangan Rina. "Udah siap semua?" tanyanya singkat. "Udah, Bah," jawab Rina pelan. Abah Wira mengangguk pelan, lalu memanggil seorang pemuda kurus bernama Hendra untuk membantu menyiapkan perlengkapan ritual. Setelah semua dicek, Abah Wira memberi isyarat untuk memulai ziarah. Ke lokasi pertama, Batu Masigit. Perjalanan menuju Batu Masigit melewati jalan setapak, naik turun bukit, dan rimbunnya hutan. Dedi berjalan paling belakang, wajahnya pucat sejak tadi. Hatinya makin gak tenang, tapi dia memilih diam. Sampai di Batu Masigit, sebuah batu besar menjulang tinggi di pinggir tebing. Di dekatnya, ada saung kecil tempat orang biasa berdoa. Rahmat mengeluarkan kembang 7 rupa dari tas, meletakkannya di atas daun pisang. Bau dupa mulai menyebar, menambah kesan angker tempat itu. Duduk bersila di situ. "Diam, jangan banyak tanya," perintah Abah Wira ke Rina. Rina duduk bersila, matanya melirik kanan kiri, merasakan udara dingin yang menusuk. Tubuhnya mulai gemetar, tapi dia tahan. Beberapa saat Abah Wira berdoa, mulutnya komat kamit sambil melempar kembang ke arah Batu Masigit. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan ke Sumur Kujang. Lokasinya berada di sebuah sungai berbatu, dengan 7 cekungan air yang konon masing-masing punya khasiat berbeda. Abah Wira menunjuk cekungan pertama. "Guyur kepala 3 kali, rasain sendiri bedanya," ucapnya. Rina menurut. Dia jok tepi cekungan, menceburkan gayung, lalu mengguyur kepalanya. Airnya hangat, tapi aneh. Kulitnya terasa kesemutan. Cekungan kedua, airnya begitu dingin sampai membuat giginya gemelutuk. Tangannya menggigil, wajahnya pucat. Lanjut, perintah. Abah Wira datar. Rina memaksa, meski tubuhnya mulai lemas. Cekungan ketiga sampai ke-6, airnya berganti-ganti rasa. Kadang panas seperti direbus, kadang dingin seperti es batu. Di cekungan terakhir, Sumur Kujang, ada sebuah batu besar berbentuk kujang terendam di tengahnya. Abah Wira memberi instruksi. Berendam, peluk batu itu. 3 kali tenggelam,
baca istighfar dulu. Rina menatap air, napasnya memburu. Dedi di belakangnya ikut tegang, mukanya penuh kekhawatiran. Ayo, jangan ragu, desak Abah Wira. Rina membaca istighfar, lalu pelan-pelan turun ke dalam air. Dingin luar biasa menusuk tulangnya. Dia memeluk batu kujang, menahan napas sambil membaca surah Al-Ikhlas. Tubuhnya menggigil hebat. Setelah naik ke permukaan, napasnya terengah-engah, mukanya pucat pasi. Tapi dia belum selesai, harus turun 2 kali lagi. Mandi kedua, air terasa sedingin es batu. Seluruh persendiannya seperti ditesek-tusik, tubuhnya nyaris lemas. Di mandi ketiga, Rina sudah tak sanggup berdiri. Tapi dia paksa tubuhnya turun, memeluk batu kujang lagi. Kali ini air terasa panas di atas, dingin di bawah, membuat tubuhnya gemetar hebat. Selesai, Rina nyaris jatuh, tapi Hendra sigap memapahnya. Kalau nggak kuat, berhenti aja bu, bisik Hendra pelan. Rina menggeleng, menahan rasa pusing. Aku kuat, jawabnya. Meski bibirnya membiru, Rahmat hanya menatap dari jauh. Matanya sinis. Dedi semakin panik, tapi tetap diam setelah ganti pakaian. Mereka lanjut ke Curug Cikajayaan, tempat terakhir sebelum pulang. Di sana, Rina harus mandi lagi, membersihkan diri sebelum ritual besar di Goa Dunia. Air terjun itu mengalir deras, membasahi tubuh Rina yang sudah lemas. Dia hanya diam, pura-pura kuat. Meski kakinya nyaris tak sanggup berdiri, selesai semua rangkaian, mereka pulang ke rumah Abah Wira. Malam itu, Rina tidur di lantai rumah panggung, tubuhnya masih lemas, pikirannya campur aduk. Dalam tidur, dia bermimpi didatangi sepasang sosok aneh. Laki-laki dan perempuan berpakaian zaman dulu, berdiri menatapnya tanpa bicara. Wajah mereka tak jelas, tapi senyuman samar mereka menimbulkan rasa dingin di punggung. Rina, dia terbangun dengan keringat dingin, napasnya memburu. Dedi tidur di pojok ruangan, Rahmat tak terlihat. Suasana rumah sunyi, hanya terdengar suara serangga malam. Rina menatap langit-langit rumah panggung yang reot. Pikirannya mulai kacau. Dia mulai ragu, tapi bayangan kekayaan membuatnya tetap bertahan. Tubuh Rina masih terasa lemas, sisa mandi di Curug Cikajayaan semalam. Tapi pagi itu dia sudah harus bersiap. Abah Wira berdiri di depan rumah panggung, menatap Rina tanpa senyum. Udah siap? Tanya Abah Wira singkat. Rina mengangguk, meski jantungnya berdegup kencang. Di belakangnya, Dedi berdiri sambil memeluk tas kecil. Wajahnya makin cemas sejak tadi malam dengar Rina mimpi aneh. Hendra, pemuda kurus yang jadi tangan kanan Abah Wira, menyiapkan perbekalan. Patromak, dupa, dan sesaji dimasukkan ke dalam karung. Tanpa Bonyak Baikara, mereka berangkat menuju hutan Sancang. Jalan setapak yang dilewati makin sempit, rimbunan pohon besar menutupi langit, membuat suasana gelap meski masih pagi. Di tengah perjalanan, Rahmat memilih tinggal di rumah. Alasan badannya kurang enak. Awas, jalan licin, ucap Hendra sambil menuntun Rina. Udara di dalam hutan makin dingin, bau tanah basah, dan dedaunan kering tercium kuat. Rina sesekali menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengikuti mereka. Tapi tiap kali dilihat, hanya batang pohon dan semak belukar yang terlihat. Sampai di depan Goa Dunia. Mulut gua itu tak terlalu besar, tapi gelapnya pekat. Seperti tak ada cahaya, masuk sama. Di sebelah gua ada musala kecil, bangunannya dari kayu seadanya. Abah Wira menyuruh Rina berwudu di pancuran kecil dekat situ, lalu salat 2 rakaat. Hendra membakar dupa, asapnya mengepul, mengelilingi mereka. Dengerin baik-baik. Di dalam gua, kamu duduk bersila, nyalain dupa ini, baca bacaan yang aku kasih 7 kali. 3 malam kamu di situ, jangan keluar sampai aku jemput. Perintah Abah Wira. Rina menelan ludah, matanya memandang gua gelap itu dengan rasa takut tapi beanggen. Jadi orang kaya cepat membuat dia menguatkan diri. Kalau ada apa-apa di dalam, tanya Rina ragu. Diam aja, gak usah jawab, gak usah lari, jawab Abah Wira tegas. Dengan langkah pelan, Rina masuk ke dalam gua, hanya membawa dupa dan kertas bacaan yang dikasih Abah Wira. Hendra menyalakan patromak, cahayanya samar menerangi. Dinding gua penuh lumut. Di dalam gua, ruangannya cukup lebar, tapi gelap dan pengap. Bau kelelawar tercium kuat. Di sudut gua, ada beberapa kelelawar berterbangan, membuat bulu kuduk Rina meremang. Hendra meletakkan dupa di tengah ruangan, lalu, "Monderkat, ingat bacanya bu, tahan aja, jangan takut," ucapnya sebelum keluar. Rina duduk bersila, membaca bacaan yang diajarkan Abah Wira 7 kali diulang-ulang. Suaranya bergetar, tangannya dingin,
Beberapa jam pertama tak ada yang aneh. Tapi makin malam, suasana gua makin mencekam. Bunyi kelelawar makin keras, bayangan mereka berterbangan di atas kepala. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah dalam gua. Pelan, berat, seperti binatang besar berjalan. Rina menahan napas. Matanya melirik ke arah suara itu. Seekor harimau besar muncul dari kegelapan. Tubuhnya besar, loreng hitam oranye, matanya tajam berkilat di kegelapan. Harimau itu berjalan mengelilingi Rina. Napasnya berat menghembaskan bau amis. Tubuh Rina gemetar hebat, keringat dingin membasahi punggungnya. Dia ingin lari, tapi kata-kata Abah Wira terngiang di kepala. Diam aja, jangan lari. Harimau itu terus mengelilinginya. Ekornya sesekali menyentuh bahu dan punggung Rina. Nafas Rina makin berat, wajahnya pucat pasi. Di luar gua, Abah Wira dan Hendra duduk diam di depan musala. Wajah mereka serius mengawasi pintu gua. Malam pertama biasanya begitu, nguji mental, kata Abah Wira pelan. Sementara di dalam gua, Rina menahan rasa takut dan dingin, kakinya mulai kesemutan, tubuhnya menggigil. Dia menutup mata rapat-rapat, terus membaca bacaan dari kertas, berharap waktu cepat berlalu. Tapi suara geraman harimau makin dekat, baunya makin kuat. Di antara rasa takut dan lelah, batin Rina berperang. Dia ingin kabur, tapi ketakutan hidup miskin membuatnya tetap bertahan. Malam itu berjalan lambat. Suara langkah harimau tak henti-henti mengelilinginya. Tubuh Rina masih gemetar sisa malam. Pertama di dalam goa dunia, udara di dalam gua dingin dan pengap. Tulangnya seperti kaku, duduk bersila semalaman. Sot pagi tiba, Abah Wira datang menjemput. Wajahnya tetap datar, tanpa banyak bicara. Keluar, istirahat dulu. Malam nanti lanjut lagi, ucap Abah Wira singkat. Rina melangkah pelan keluar gua, tubuhnya masih lemas. Di luar, Hendra duduk bersandar di musala kayu. Matanya memandang Rina dengan raut cemas. Bu, kuat nggak? Kalau nggak kuat, mending, enggak. Usah dilanjutin, bisik Hendra. Rina menggeleng lemah. Aku harus kuat, jawabnya pelan. Meski dalam hati masih dihantui ketakutan. Janji kekayaan yang dibilang Kyu Dharma terus terbayang, itu yang membuatnya tetap bertahan. Seharian itu Rina hanya duduk di musala, makan seadanya, tidur sebentar-sebentar. Kepala dan badannya masih terasa lemas. Sementara Abah Wira duduk tenang di pojok musala, menyiapkan dupa dan sesaji baru untuk malam kedua. Saat matahari mulai tenggelam, Abah Wira memanggil Rina. Siap-siap. Malam ini lebih berat. Hendra ikut menyiapkan patromak, lalu mereka berjalan menuju gua. Rina masuk ke dalam. Bau gua yang lembab dan amis langsung menyengat hidungnya. Di sudut gua, dupa kembali dinyalakan. Asap mengepul perlahan. Setelah membaca bacaan 7 kali, Rina duduk bersila di tengah ruangan. Beberapa menit pertama masih sepi, hanya suara kelelawar berterbangan. Tapi makin malam, suasana gua berubah. Bau anyir mulai tercium, makin lama makin kuat. Seperti bau darah bercampur bau tanah basah. Rina menutup hidung, matanya celingukan, jantungnya berdebar kencang. Tak lama, terdengar suara orang-orang bercakap-cakap. Suara itu lirih, seperti ada banyak orang di dalam gua, padahal dia tahu betul dia sendirian. Rina menegakkan tubuh, kepalanya menoleh kanan kiri. Di sudut matanya mulai terlihat kelebatan bayangan hitam. Beberapa kali seperti ada sosok harimau melintas cepat di depannya. Nafas Rina makin memburu, tubuhnya mulai gemetar. Tiba-tiba, titik cahaya kecil muncul di depan. Awalnya cuma satu, seperti KUNANG kunong beterbangan. Lalu jumlahnya bertambah, semakin banyak, hingga cahayanya memenuhi gua dari kumpulan kunang-kunang. Itu perlahan muncul 2 sosok manusia. Seorang lelaki gagah mengenakan pakaian adat Sunda, di sebelahnya seorang perempuan berparas cantik. Keduanya berdiri menatap Rina. Rina menahan napas, matanya membelalak. Dia mengenali sosok lelaki itu dari cerita yang sering dia dengar, Prabu Siliwangi. Sosok lelaki itu tersenyum tipis, suaranya dalam. Sudah cukup ujianmu malam ini. Esok, kamu harus pilih pasanganmu. 3 siluman akan datang, pilih 1 jadi suamimu. Rina tersekat, malatnya kaku, tak bisa bicara. Tubuhnya gemetar, antara takut dan penasaran. Kalau kamu kuat, semua yang kamu minta akan datang, lanjut sosok perempuan di sebelahnya. Suaranya lembut tapi tegas. Setelah berkata begitu, kedua sosok itu perlahan menghilang, kunang-kunang pun memudar, meninggalkan gua dalam kegelapan lagi. Di luar gua, Hendra duduk gelisah. Matanya terus menatap mulut gua. Dia menarik napas panjang, menoleh ke arah Abah Wira.
Bah, yakin dia sanggup? Abah Wira tetap tenang. Matanya menatap tajam ke depan. Dia kuat, ambisinya besar. Orang seperti itu biasanya bertahan. Hendra hanya diam, dalam hatinya tetap was-was. Malam itu, suara angin berhembus pelan, udara makin dingin. Sementara di dalam gua, Rina masih duduk bersila, wajahnya pucat. Pikirannya penuh ketakutan, bercampur harapan. Suasana dalam goa dunia malam itu lebih mencekam dari sebelumnya. Tubuh Rina masih lemas, tapi dia dipaksa masuk lagi ke dalam gua oleh Abah Wira. Setelah 2 malam bertapa, malam ini adalah penentuan. Keringat dingin membasahi lehernya, meski udara gua dingin menggigit. Hendra menyalakan patromak dan meletakkan dupa di tengah ruangan gua. Abah Wira berdiri di samping pintu masuk, menatap Rina dengan raut serius. Ingat, malam ini kamu harus pilih. Jangan sampai salah, kata Abah Wira tegas. Rina mengangguk. Kakinya gemetar waktu melangkah ke tengah gua. Dia duduk bersila di depan dupa yang mengepul pelan. Bau anyir dan wangi bercampur jadi satu memenuhi ruangan. Bacaan yang diajarkan Abah Wira dia ulangi 7 kali. Suaranya mulai parau. Waktu berjalan lambat, sampai tiba-tiba terdengar geraman dari dalam gua. Rina membuka mata, tubuhnya refleks mundur sedikit. Dari kegelapan muncul 3 ekor harimau besar. Tubuh mereka berotot, mata mereka menyala di kegelapan. Ketiganya berjalan perlahan mengelilingi Rina. Napas mereka terdengar berat. Tubuh Rina menggigil, tapi dia tetap duduk bersila, mengingat perintah Abah Wira. Tak lama, asap tebal keluar dari dupa, menyelimuti gua. Perlahan, ketiga harimau itu berubah wujud di depan mata Rina. Tubuh mereka memanjang, bulu mereka menghilang, berganti menjadi 3 sosok lelaki muda, tampan, tubuh tegap, kulit kuning langsat, wajah mereka bersih, sorot mata tajam. Ketiganya duduk bersila menghadap Rina, masing-masing membawa kotak anyaman kecil berisi sesuatu. Salah satu dari mereka bicara, suaranya dalam dan berat. Pilih salah satu di antara kami. Yang kau pilih akan jadi suami gaibmu. Rina menelan ludah, matanya mengamati ketiganya. Semua tampak sempurna. Wajah rupawan, tubuh tegap, senyuman mereka mengundang. Tapi jantung Rina berdebar tak karuan. Perasaan takut, penasaran dan hasrat bercampur jadi satu. Pikirannya bergejolak. Dia ingat Wanto, suaminya di rumah. Tapi bayangan harta, emas, dan kehidupan mewah membuatnya menguatkan hati dengan tangan gemetar. Rina menunjuk lelaki di sebelah kanan. Lelaki itu tersenyum, matanya berbinar. Yang 2 lainnya kembali berubah jadi harimau. Mereka menggeram pelan, lalu menghilang masuk ke kegelapan gua. Lelaki yang dipilih Rina maju perlahan. Kotak kecil di tangannya disodorkan ke Rina. Rina membukanya. Isinya emas murni, berkilau diterpa cahaya patromak. Tangannya bergetar waktu menerima emas itu. Pertanda, ikatan mereka sah. Lelaki itu duduk lebih dekat, lutut mereka bersentuhan. Nafas Rina makin berat, wajahnya memanas. Tapi dia tak menolak waktu lelaki itu memegang tangannya, menariknya pelan ke pelukannya. Di lantai gua yang dingin, tubuh mereka saling melekat. Napas keduanya bercampur. Rina menyerah pada suasana. Itu nyata. Panas tubuh lelaki itu membuatnya tak lagi ingat Wanto. Selesai. Lelaki itu berbisik ke telinga Rina. Mulai malam ini, aku suamimu. Siapkan tempat untukku. Tubuh Rina masih lemas waktu lelaki itu menghilang begitu saja. Hanya menyisakan emas di sampingnya. Perlahan, Abah Wira masuk ke dalam gua bersama Hendra. Wajah mereka tetap datar, seperti sudah biasa melihat semua. Ini, selamat, kamu sudah sah, ucap Abah Wira singkat. Hendra membantu Rina berdiri, matanya melirik ke arah emas yang masih bercecer di lantai. Mereka berjalan keluar gua, angin malam terasa lebih dingin menusuk di depan musala. Abah Wira memberikan kain hitam kecil dan sebotol minyak. Mulai sekarang, setiap malam Selasa, sediakan kamar khusus. Bakar ini di atas rokok. Suami gebak akan Rina menggenggam kain itu. Pikirannya campur aduk. Dia sadar sudah melewati batas sebagai istri sah Wanto. Tapi harta yang dijanjikan membuatnya tak mau mundur. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Suara angin berhembus di sela pepehonan, membawa aroma tanah basah dan dupa yang masih menyala. Suasana rumah kontrakan mereka di Jakarta Timur kini sudah jauh berbeda. Tak lagi sempit, tak lagi bau apek seperti dulu. Setelah pulang dari Garut, hidup Rina dan Wanto berubah drastis. Usaha bakso mereka meledak. Dalam sebulan, omzet naik berkali lipat. Dari cuma 1 gerobak, kini ada 14 tukang bakso yang bekerja untuk mereka. Rina juga makin sibuk. Mobil baru diparkir di depan rumah.
perhiasan emas menempel di leher dan tangan. Tapi di balik semua itu, hubungan mereka mulai dingin. Wanto sering merasa asing di rumah sendiri. Apalagi sejak Rina rutin mengurung diri di kamar khusus setiap malam Selasa. Malam-malam itu, Rina selalu menyuruh Wanto pergi. Katanya supaya ritual berkahnya tak terganggu. Wanto menuruti, walau hatinya makin lama makin penuh curiga. Di sisi lain, Dedi yang dulu diajak ke Sancang, makin lama tak tahan melihat semua itu. Setiap malam Selasa, dari balik pintu, dia sering dengar suara aneh dari kamar Rina. Ada suara bisikan, suara langkah kaki, dan bau anyir yang menyengat. Puncaknya, malam itu, Dedi sudah tak kuat lagi. Dia nekat mendekati Wanto di dapur, wajahnya tegang. "Mas, saya harus ngomong." Bu Rina itu, tiap malam Selasa, dia bukan cuma ritual biasa, bisik Dedi pelan. Wanto mengernyit. "Maksudmu apa?" "Dia nikah sama siluman, Mas. Saya ikut ke Garut, saya lihat semua. Ritual kawin sama makhluk di Sancang." Wanto Teh Jiang. Wajahnya berubah pucat. Napasnya mulai memburu. Matanya memandang Dedi tanpa berkedip. "Kamu serius, Dek?" Suara Wanto serak. "Saya nggak bohong, Mas. Setiap malam Selasa, dia nunggu suaminya datang." "Suami gaib dari hutan itu," jawab Dedi. Malam itu, amarah Wanto meledak. Dadanya panas, pikirannya kacau. Tanpa banyak pikir, dia langsung menuju kamar ritual Rina. Pintu dikunci dari dalam, tapi dia dobrak pakai bahunya. Begitu pintu terbuka, bau anyir dan dupa menyengat hidung. Di dalam, Rina duduk di lantai, tubuhnya hanya diselimuti kain tipis. Di depannya sesaji masih mengepul. "Apa yang kamu lakuin?" bentak Wanto. Rina terkejut, wajahnya pucat. "Mas, ini buat keluarga kita, buat rejeki." "Rejeki? Dari kawin sama siluman!" Suara Wanto makin keras. Rina mencoba berdiri, membela diri, tapi Wanto sudah hilang kendali. Di dapur, dia ambil pisau besar, lalu kembali ke kamar. "Mas, jangan, aku lakuin ini buat kita." Tapi Wanto tak dengar lagi. Pisau di tangannya, dia tancapkan ke tubuh Rina berulang-ulang. Darah muncrat ke lantai, ke dinding. Aroma anyir makin menyengat. Tubuh Rina tergeletak bersimbah darah. Matanya membelalak. Wanto Tek Jiao napasnya memburu. Tangannya gemetar. Tapi aneh, dalam hitungan detik, tubuh Rina yang tadi berdarah-darah menghilang begitu saja. Di lantai cuma tersisa bekas darah dan bau amis yang makin tajam. Wanto panik, keringat dingin membasahi. Cebun, dari balik ruangan, suara geraman pelan terdengar, seperti napas binatang besar mengelilingi rumah. Dedi lari keluar, berteriak minta tolong. Warga mulai berdatangan. Tapi yang mereka temukan di dalam kamar bukan lagi Wanto yang utuh. Tubuh Wanto tergantung di kusen pintu. Matanya melotot, lidah menjulur, wajahnya pucat. Di sekujur tubuhnya ada bekas cakaran besar, luka robek seperti dicakar hewan buas. Aroma anyir dan bau tanah basah memenuhi ruangan. Di sudut kamar, emas pemberian siluman masih berserakan, berkilau di bawah cahaya lampu. Warga hanya bisa terdiam, ngeri. Mulut mereka kaku, tak ada yang berani menyentuh apapun. Rumah itu jadi saksi bagaimana ambisi, dosa, dan keserakahan berakhir dengan darah dan kematian. Ingat, sesuatu yang datang dengan cara kotor tak akan pernah membawa tenang. Rezeki yang dicari lewat jalan gelap selalu minta bayaran. Entah harta yang hilang, keluarga yang hancur, atau nyawa sendiri yang jadi tumbal. Jangan pernah main-main dengan pesugihan, karena setan selalu menepati janji. Tapi jarang ada manusia yang kuat menerima akibatnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan hanya dijadikan tontonan, jadikan pelajaran. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan jalan singkat yang menyesatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.